the coming of the Lord. He is trampling out the vintage where the grapes of wrath are stored. He has loosed the fateful lightning of his terrible swift sword. His truth is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He is sounding forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of man before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Berjumpa kembali dengan saya Sam, teolog Protestan karismatik di BPM channel ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Saya berdoa bagi saudara yang mendengarkan channel ini dalam keadaan baik, sehat, dan tidak kekurangan apapun dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan kembali sesi 4 Apologetika Kristen. Hari ini melanjutkan pengajaran tentang apologetika dan bidat-bidat bagian yang kedua. Jadi sesi tema kita hari ini adalah apologetika dan bidat-bidat bagian yang kedua. Ya. Bapak, Ibu, dan saudaraku dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan yang lalu saya sudah menjelaskan tentang bidat, kriteria apa itu bidat, ya, bagaimana mengenali bidat. Ada kriteria-kriteria yang jelas tentang bidat-bidat, ya, baik itu kriteria teologis, ya, kriteria sosiologis, dan kriteria moralnya, ya. Dan saya juga menjelaskan di sana bahwa Perjanjian Baru, Alkitab mengajarkan kita untuk berhati-hati waspada bidat dan dengan sungguh-sungguh melawan atau melawan bidat, ya. Jangan dibiarkan, tapi dilawan seperti yang telah diberikan oleh rasul-rasul sebagai teladan dan contoh kita. Baik, hari ini saya akan melanjutkan lagi bidat-bidat terkait doktrin Trinitas. Secara historis, kita belajar bahwa gereja mula-mula dipaksa dalam tanda petik untuk mempelajari dan menggumuli subjek ini dan mengukuhkan kebenaran sehubungan dengan munculnya pengajaran sesat yang menentang doktrin Trinitas. Gereja di dalam sejarahnya telah menentang ajaran-ajaran yang salah dari para penentang Trinitas. Pada berbagai abad yang telah dilewati, beberapa orang telah membentuk konsep-konsep yang salah dan tidak alkitabiah tentang Trinitas. Pandangan-pandangan keliru tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pandangan utama. Yang pertama, Triteisme. Ajaran ini menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah, ya. Jadi ajaran ini menolak keesaan Allah dan percaya pada 3 Allah. Dalam sejarah gereja mula-mula, John Askunages dan John Philipponus mengajarkan bahwa ada 3 Allah dan ketiganya berhubungan dalam asosiasi yang bebas. Kesalahan dari pengajaran ini karena meninggalkan keesaan atau kesatuan di antara Trinitas, dan sebagai akibatnya mereka mengajarkan 3 Allah, bukan 3 pribadi dari Allah yang esa. Makanya ajaran ini disebut Triteisme. Pandangan ini sama sekali berbeda dari pandangan Kristen Alkitabiah tentang Trinitas. Nah, yang kedua sekarang, Monarkianisme. Monarkianisme ini mengajarkan bahwa Allah Anak hanya merupakan mode lain dari pernyataan Allah Bapa. Ada 2 bentuk dari monarkianisme, yaitu adopsianisme dan modalisme. Dalam bentuk adopsianistiknya, monarkianisme yang diajarkan oleh Theodotus dari Byzantium sekitar tahun 210 Masehi memandang Yesus sebagai manusia yang diberikan kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Sedangkan dalam bentuk modalistiknya, monarkianisme mengajarkan bahwa satu Allah yang secara beragam memanifestasikan dirinya dalam 3 bentuk atau mode keberadaan, makanya disebut modalisme. Nah, di gereja barat, ya, monarkianisme yang modalistik dikenali sebagai patripasianisme. Orang-orang seperti Neustus dan Praxeas adalah pemimpin-pemimpin dalam gerakan ini yang mengajarkan patripasianisme. Apa itu patripasianisme? Yaitu Allah Bapa yang berinkarnasi di dalam Anak juga menderita di dalam Anak di saat penyaliban, pada saat disalib. Nah, di gereja timur, monarkianisme yang modalistik dikenali dengan Sabellianisme. Maka yang ketiga sekarang, Sabellianisme.
Sabellianisme dipelopori oleh Sabellius dari Ptolemais sekitar tahun 200 Masehi. Menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah 3 bentuk eksistensi atau 3 manifestasi dari satu Allah. Menurut pandangan ini, Trinitas bukan berkaitan dengan natur Allah, tetapi hanya cara Allah dalam menyatakan dirinya. Pandangan ini mengajarkan bahwa sebagai Bapa, Allah adalah pencipta dan pemberi hukum. Sebagai Anak, Allah adalah penyelamat. Sebagai Roh Kudus, Allah melahirkan kembali dan menguduskan. Atau dengan cara yang lain, Sabellianisme mengajarkan bahwa Allah dikenali sebagai Bapa dalam Perjanjian Lama, sebagai Anak dalam kitab-kitab Injil, dan sebagai Roh Kudus untuk zaman ini. Sabellianisme dalam setiap kasus percaya pada satu pribadi saja yang mewujudkan diri dalam 3 mode atau dalam 3 cara. Di Gereja Timur, Sabellianisme juga dikenali dengan monarkianisme yang modalistik. Sabellius ini diikuti oleh Abelard pada sekitar tahun 1079 sampai 1142 Masehi, di mana dia menyatakan bahwa nama Bapa untuk menyatakan kuasa, Putra untuk menyatakan hikmat, Roh Kudus untuk menyatakan kebaikan. Ya. Yang terbaru saat ini, bentuk lain dari Sabellianisme ini adalah diwakili oleh Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Di Indonesia gereja ini sudah ada. Gereja sebenarnya dia bukan gereja karena dia menolak doktrin-doktrin esensial dari kekristenan. Ya. Nah, di Indonesia ajaran Sabellianisme ini juga dipelopori oleh Joshua Tewuh dan kroni-kroninya. Sekarang yang berikutnya Arianisme, yang keempat Arianisme. Arius, seorang penatua yang anti-trinitarianisme dari Alexandria, mengajarkan Allah yang kekal yang esa dari Anak yang diperanakan oleh Bapa, dan karena itu Anak memiliki permulaan atau diciptakan. Jadi Arius mensubordinasikan Anak pada Bapa. Ia juga mengajarkan bahwa Roh Kudus adalah yang pertama diciptakan oleh Anak karena segala sesuatu dijadikan oleh Anak. Arius beranggapan bahwa Allah Bapa adalah satu-satunya yang sama sekali tidak mempunyai permulaan. Bapa menciptakan Anak dan Roh Kudus dari ketiadaan sebagai tindakan penciptaan awal. Anak disebut Allah karena ia datang langsung dari Allah dan sudah diberi kuasa untuk mencipta. Arius dan ajarannya dinyatakan sesat atau bidat pada Konsili Nikea tahun 325 Masehi. Di Indonesia, ajaran-ajaran Arianisme ini dipopulerkan kembali oleh Erastus Sabdono dan kroni-kroninya. Sekarang yang kelima, Socianisme. Dipelopori oleh Socinus pada abad ke-16. Ia mengajarkan pandangan yang mirip dengan Arianisme. Socianisme mengajarkan bahwa adalah keliru untuk mempercayai pribadi-pribadi dari Trinitas memiliki satu hakikat yang esa. Paham ini atau pandangan ini mengajarkan bahwa hanya ada satu zat ilahi yang terdiri dari hanya satu pribadi. Walau mengikuti Arius, tetapi Socinus melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang pra-eksistensi Anak dan menganggap Anak hanya seorang manusia. Socinus mendefinisikan Roh Kudus sebagai kebajikan atau tenaga atau energi yang mengalir keluar dari Allah kepada manusia. Pandangan Socianisme ini mempengaruhi Unitarianisme Inggris dan Deisme Inggris. Garis bidatnya itu dapat ditarik dari Arianisme ke Socianisme, dari Socianisme ke Unitarianisme, dari Unitarianisme ke Deisme. Ya. Unitarianisme Amerika adalah turunan langsung dari Unitarianisme Inggris. Di Indonesia, ajaran Unitarianisme ini dipopulerkan oleh kelompok-kelompok Eric Chang dan kroni-kroninya, juga Beni Irawan dan kroni-kroninya. Nah, itu tadi bidat-bidat yang terkait dengan doktrin Trinitas. Sekarang bidat-bidat yang terkait dengan doktrin Kristus atau Kristologi. Bidat-bidat telah mendefinisikan ulang dan menafsir ulang pribadi dan karya Tuhan kita Yesus Kristus di luar konteks, out of context, sehingga kontradiktif atau bertentangan dengan apa yang diajarkan Alkitab. Nah, pandangan-pandangan keliru tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa pandangan utama, yaitu yang pertama, Gnotisme. Gnotisme menolak bahwa Yesus Kristus berinkarnasi menjadi seorang manusia. Mereka menolak kemanusiaan Kristus, termasuk realitas tubuh jasmaninya. Untuk melawan bidat ini, maka gereja membuat pengakuan iman rasuli yang menjelaskan dengan tegas pendirian iman Kristen yang murni dan sekaligus menunjukkan kesalahan Gnotisisme. Yang kedua, Ebionisme. Pandangan ini menolak pra-eksistensi Kristus dan natur ilahinya. Mereka menyatakan bahwa Yesus hanyalah manusia biasa saja. Penyangkalan terhadap keilahian Kristus disebabkan oleh latar belakang dari Ebion yang berpegang pada monoteisme Yahudi. Yang ketiga, Adopsianisme.
merupakan monarkianisme yang mengajarkan bahwa Yesus adalah manusia yang diberi kekuatan oleh Roh Kudus pada saat baptisannya. Yang keempat, subordinasionisme. Pandangan ini adalah pandangan dari Arianisme yang menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Arius pada tahun 318 Masehi mengajarkan bahwa Kristus tidak setara dengan Bapa karena ia bukan pribadi kekal. Arius mengajarkan bahwa Yesus adalah ciptaan Allah yang sulung dan tertinggi derajatnya. Kemudian melalui Yesus, Allah menciptakan segala sesuatu. Arius ini ditentang oleh Athanasius pada tahun 320 Masehi dan dinyatakan sebagai bidat dalam konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Dalam konsili ini dihadiri oleh sekitar 318 orang. Konsili ini menghasilkan pengakuan iman Nikea. Yang berikutnya adalah ajaran salah Apollinarianisme. Pandangan ini menyangkal roh Kristus sepenuhnya manusia. Mereka mengajarkan bahwa Kristus bukanlah Allah dan juga bukan manusia, tetapi ia hanya sekedar pribadi ilahi. Tubuh dan jiwa Yesus adalah tubuh dan jiwa manusia, tetapi rohnya adalah roh Logos. Ya, ajaran ini juga diajarkan oleh Erastus Sabdono. Nah, kemudian berikutnya adalah Nestorianisme. Ajaran ini, pandangan ini tidak menerima adanya perpaduan antara dua sifat dalam satu pribadi. Mereka mengajarkan Kristus memiliki dua sifat dan dua kepribadian. Jadi ajaran ini mengajarkan kepribadian ganda dari Kristus. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Eutikianisme. Pandangan ini menolak, yang keenam adalah, ini ajaran salah yang keenam, Eutikianisme. Pandangan ini menolak dua natur Kristus. Mereka mengajarkan bahwa Kristus hanya memiliki satu sifat, namun bukan sifat Allah sepenuhnya dan juga bukan sifat manusia seutuhnya. Jadi bisa dikatakan semacam percampuran. Dalam bentuk monofisit, mereka mengajarkan bahwa sifat Kristus merupakan percampuran perpaduan dari sifat Allah yang dominan dan sedikit sifat manusia yang tidak sejati. Ya. Nah, jadi itu beberapa pandangan utama dari bidat-bidat yang menolak atau bidat-bidat terkait dengan kristologi atau doktrin Kristus. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang konsili-konsili. Ya. Konsili yang pertama ini saya ingin menjelaskan tentang konsili dan formulasi doktrin Trinitas. Nanti saya akan juga menjelaskan konsili dan formulasi ajaran tentang Kristus, kepribadian Kristus. Ya. Profesor Wayne Grudem menjelaskan doktrin Trinitas adalah misteri yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Namun kita dapat memahami sesuatu tentang kebenarannya dengan meringkas ajaran kitab suci dalam 3 pernyataan. 1. Allah adalah 3 pribadi. 2. Setiap pribadi sepenuhnya adalah Tuhan. Ya. Jadi yang pertama, Allah adalah 3 pribadi. 2. Setiap pribadi sepenuhnya adalah Allah. Dan 3. Hanya ada satu Allah. Ya. Ini bisa saudara lihat di dalam bukunya Systematic Theology, Introduction to a Biblical Doctrine. Ya, di halaman 231. Kata Trinitas ini kata Trinitas ini dalam terminologi Kristen digunakan untuk menekankan keesaan di antara pribadi dalam kalahan, tetapi juga menekankan perbedaan dan kesetaraan dari 3 pribadi tersebut. Jadi terminologi Trinitas ini digunakan untuk menekankan keesaan di antara pribadi-pribadi dalam kalahan, namun juga digunakan untuk menekankan adanya perbedaan sekaligus kesetaraan dari 3 pribadi tersebut. Rumusan formulasi Trinitas yang pertama kali dicetuskan oleh Tertullianus. Dengan rumus formulasi seperti ini. Tres persona, una substantia, discreti non separate. Ya. Tres persona, una substantia, discreti non separate. Atau 3 pribadi satu substansi atau hakikat, berbeda, tak terpisah. Nah, namun formulasi resmi ajaran Trinitas dinyatakan dalam Konsili Nikea tahun 325 Masehi, di mana Athanasius, bisop dari Alexandria, sekitar tahun 296 sampai 373 Masehi, memiliki peran yang sangat besar dalam merumuskan formulasi Trinitarianisme Kristen tersebut. Ya. Athanasius sangat berperan, sangat memberikan pengaruh yang besar dalam perumusan formulasi Trinitarianisme Kristen. Terkait dengan kontroversi dengan Arius, penatua dari Alexandria, di mana dalam konsili Nikea tersebut kesetaraan hakikat atau esensi atau homoousios Bapa, Anak, dan Roh Kudus ditegaskan. Nah, formulasi Trinitas konsili Nikea dipertegas dalam konsili Konstantinopel
pada tahun 381 Masehi. Nah, kemudian itu dilengkapi lagi oleh Gregorius Nazianzus sekitar tahun 329 sampai 390 Masehi. Gregorius Nazianzus ini adalah dari Kapadokia. Ya. Ia bersama Basilius Agung memberikan kepada kita formulasi paling ringkas namun representatif mengenai ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu Mia Ousia Treis Hupos Taseis. Mia Ousia Treis Hupos Taseis dalam bahasa Yunani itu, atau satu esensi, tiga pribadi. Ya. Formulasi tersebut ya telah diterima dan diakui kekristenan ortodoksi dan Injil konservatif sampai hari ini sebagai representatif dari inti ajaran Trinitarianisme Kristen, yaitu bahwa Allah Alkitab adalah Allah yang esa dalam ousia atau esensi, dengan tiga hypostatis atau pribadi yang berbeda. Nah, berdasarkan formulasi tersebut, ya, adapun konstruksi dasar dari doktrin Trinitas dapat diringkas sebagai berikut. Konstruksi dasar dari doktrin Trinitas saya ringkas sebagai berikut. 1. Hanya ada satu Allah. 2. Terdiri dari 3 pribadi atau hypostasis, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang dapat dibedakan. Sekali lagi, dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan. Yang formulasi ini, yang kedua ini menentang ajaran Tritunggal sesat dari Soentaliao dan kroni-kroninya. Yang ketiga, ya, konstruksinya yang ketiga, ketiga pribadi setara dan bersatu tetapi tidak melebur. Ya, ketiga pribadi itu setara dan bersatu tetapi tidak melebur. Yang keempat, ya, setiap pribadi memiliki hakikat atau esensi atau ousia yang sama, identik, dan masing-masing memiliki kepenuhan Allah. Dan yang kelima, ketiga pribadi ini saling mendiami satu sama lain dan berelasi secara kekal. Ini yang disebut dengan perikoresis. Ya. Nah, jadi konstruksinya dapat disebut dalam ringkasan 5 poin itu. Saya ringkas dalam 5 poin itu. Nah, konstruksi ini mengantisipasi sekaligus membedakannya dari berbagai ajaran miring, sumbang, sesat terkait doktrin Trinitas, seperti Unitarianisme, Arianisme, Sabellianisme, dan sejenisnya, dan Triteisme. Ya. Perlu dipahami, doktrin Trinitas membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen, sekaligus membedakannya dari semua agama lainnya. Maka kita sebagai orang Kristen tidak perlu sungkan, tidak perlu malu, ya, tidak perlu minder apabila orang mengatakan Allah kita berbeda. Memang berbeda. Ajaran Kristen tentang Allah berbeda dengan agama-agama lain. Dan inilah fakta di dalam Alkitab yang harus kita terima, kita yakini, dan kita syukuri. Ya. Trinitas, doktrin Trinitas ini membedakan kita dari semua agama lainnya. Ya. Dan itu adalah pernyataan yang jelas langsung dari Alkitab, walaupun istilah doktrin itu merupakan implikasi dari pernyataan-pernyataan yang langsung dari Alkitab. Nah, di satu sisi doktrin ini menekankan satu Allah. Hal ini membedakan iman Kristen dari semua agama politeistik yang mempercayai banyak Allah. Membedakan dari agama panteistik, kepercayaan panteistik yang mempercayai segala sesuatu bersifat ilahi, dan membedakan dari non-teistik, ya, seperti agama Buddha misalnya atau Buddhisme. Di sisi lainnya, doktrin ini menegaskan dengan penekanan yang sama bahwa Allah yang satu ini adalah 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Hal ini membedakan agama Kristen dari agama-agama monoteistik besar seperti Yudaisme dan Islam. Namun sayangnya doktrin ini seringkali masih disalahpahami oleh sebagian kecil orang Kristen atau kelompok tertentu karena tingkat kesulitan yang akibatnya menghasilkan persepsi teologis yang sumbang atau miring atau sesat. Sulit bukan berarti tidak alkitabiah atau tidak benar. Sama seperti sederhana atau mudah bukan berarti benar. Ya. Sulit, ya, itu membutuhkan penelitian dan pengajaran yang lebih bersifat hati-hati. Ya. Karena itu ada banyak ajaran-ajaran teologis, persepsi teologis yang sumbang miring bahkan sesat karena salah memahami doktrin Trinitas.
Nah, saya perlu menegaskan di sini bahwa Trinitas bukan sekedar dogma ortodoks yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili resmi gereja. Itu salah paham. Gereja atau konsili-konsili sama sekali ya bukan memberikan persetujuan saja, ya bukan sekedar persetujuan. Ya, gereja harus dipahami, ya. Mengapa menyetujui doktrin Trinitas ini, konsili-konsili? Karena memang itu ada di dalam Alkitab atau berasal dari Alkitab. Jadi Trinitas bukan sekedar dogma ortodoks yang diberi persetujuan dalam konsili-konsili resmi gereja. Karena yang terpenting doktrin ini muncul dari dalam Alkitab, merupakan pernyataan-pernyataan langsung dari Alkitab. Lalu bapak-bapak gereja memilih satu istilah sebagai implikasi dari ajaran-ajaran langsung tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang satu tetapi berbeda ini, maka dibuatlah istilah yang digunakan oleh Tertullianisme awal tadi seperti yang sudah dijelaskan, ya, kemudian diikuti oleh Athanasius dan lain-lain sebagainya, dan di dalam konsili-konsili. Istilah Trinitas itu adalah istilah yang paling baik saat itu untuk menjelaskan satu Allah yang Esa, yang menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi itu ada di dalam pernyataan-pernyataan yang jelas langsung di dalam Alkitab. Hanya istilah itu merupakan implikasi langsung dari pernyataan-pernyataan yang jelas tersebut. Jadi konsep ajaran ini, konsep ajaran tentang Allah yang Esa menyatakan diri dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diwakili oleh kata Trinitas, ada dan bersumber dari dalam Alkitab. Itu yang perlu saudara pahami, ya. Jadi Trinitas bukan sekedar dogma ortodoks yang disetujui dalam konsili-konsili resmi gereja, tetapi Trinitas, konsep ajarannya diwakili oleh kata Trinitas, bersumber dan ada dari dalam Alkitab. Karena itu tepat seperti yang dikatakan teolog karismatik Profesor J. Rodman Williams, bahwa ketika kesaksian dalam Alkitab semakin terbuka, jelaslah bahwa Allah dinyatakan ada dalam 3 pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Calvin berbicara sebab sementara dia menyatakan kesatuannya, dia juga dengan jelas menyatakan di hadapan kita bahwa dia adalah 3 pribadi. Ini bisa saudara lihat dalam buku yang ditulis oleh teolog Protestan karismatik J. Rodman Williams dalam bukunya Renewal Theology, Systematic Theology from a Charismatic Perspective di halaman 129. Pentingnya doktrin Trinitas terlihat dari pernyataan Profesor Michael Orton. Mike Orton menegaskan bahwa dalam doktrin Tritunggal, tulis Herman Bapping, berdetak jantung seluruh pernyataan Allah tentang penebusan manusia. Sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah ada di atas kita, di depan kita, di dalam kita. Doktrin Tritunggal, Allah sebagai satu hakikat dan 3 pribadi, membentuk dan membangun seluruh iman dan tindakan orang Kristen. Ini bisa saudara baca dalam buku Core Christianity yang ditulis oleh Profesor Michael Orton, ya, di halaman 44. Sementara itu Profesor Paul N. menjelaskan bahwa ajaran Allah Tritunggal atau Trinitas penting karena ajaran ini merupakan sebuah doktrin yang fundamental, sangat basic, sangat dasar sekali bagi iman Kristen. Kepercayaan dan ketidakpercayaan pada Trinitas menandai ortodoksi dan bukan ortodoksi antara Kristen sejati dan bidat. Itu kata Profesor Paul N. dalam buku The Moody Handbook of Theology. Saudara bisa baca di halaman 216 dan 217. Harus diakui tidak ada penjelasan yang dapat secara tuntas menjelaskan tentang Trinitas. Karena bagaimanapun akan ada hal-hal yang tetap menjadi misteri, tetapi bukannya tidak masuk akal. Sebab bagaimana mungkin Tuhan yang tidak terbatas ini dapat dipahami dan dikenali secara tuntas oleh manusia ciptaan yang terbatas. Apologet C.S. Lewis menggambarkan pergumulan kita untuk memahami sifat Tuhan seperti suatu makhluk yang terbatas pada 2 dimensi, tetapi berusaha mengerti dunia 3 dimensi. Inilah alasan mengapa ilustrasi dan analogi terbaik apapun tidak mungkin bisa menjelaskan Tritunggal atau Trinitas dengan tuntas. Karena itu saya sepakat dengan Profesor Charles C. Ryrie, ya, yang menyatakan bahwa hampir semua ilustrasi dan analogi terbaik yang pernah digunakan untuk menjelaskan tentang Trinitas hanya sejajar dengan gagasan 3
dalam satu. Ilustrasi yang baik, entah itu analogi ataupun diagram, dapat membantu dalam memahami aspek tertentu doktrinitas. Jadi tidak ada ilustrasi dan doktrin yang dapat menjelaskan sepenuhnya, seluruhnya atau tuntas tentang doktrinitas. Tidak ada. Hanya menjelaskan aspek tertentu supaya kita memahami aspek-aspek tertentu dari doktrin Trinitas. Namun analogi yang buruk, ya, dan saya sering temukan ini, analogi atau ilustrasi yang buruk justru akan mengaburkan, bahkan menyesatkan. Ya. Nah, diagram yang baik harus menggambarkan Allah yang Esa, yang menyatakan dirinya dalam 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Berbeda, tetapi tidak terpisahkan. Makanya kata Profesor Reiri, gagasan dari ilustrasi atau analogi, ya, itu hanya sejajar dengan 3 dalam 1. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang yang kedua, konsili dan formulasi doktrin tentang pribadi Kristus terkait kristologi. Secara historis, dari abad ke abad, gereja terus diperhadapkan pada orang-orang yang mengklaim diri Kristen tetapi menyangkali atau menyelewengkan ajaran tentang Kristus. Mereka mengaku Kristen tapi ajarannya miring, ajarannya salah, ajarannya sumbang, ajarannya sesat tentang keilahian Kristus. Bidat ebionisme yang muncul dan berkembang pada abad kedua dan ketiga menolak keilahian Kristus serta menyatakan Yesus hanyalah manusia biasa saja. Namun serangan yang paling hebat terhadap keilahian Kristus datang dari Arius yang berasal dari Alexandria di abad keempat hingga abad kelima. Bidat Arianisme memang mengakui pra-eksistensi Kristus, namun menolak kekekalannya. Bidat Arianisme menyatakan bahwa Yesus hanyalah salah satu subordinasi dari Allah. Arius menentang konsep homoousios, yaitu kesatuan atau kesetaraan hakikat Bapa dan Anak. Sebaliknya, Arius mengajarkan konsep homoiousios. Jadi dia menolak homoousios, tapi mengajarkan konsep homoiousios, yaitu zat anak yang menyerupai zat Bapa. Nah, perbedaan satu huruf I dalam bahasa Yunani ini sangat krusial, memberi makna yang sangat berbeda antara substansi yang sama dan substansi yang mirip. Jadi kekristenan ortodoks dan Injil konservatif mengakui substansi yang sama antara Bapa dan Anak, tapi Arianisme mengajarkan substansi yang mirip, bukan sama. Jadi Arianisme ini mengajarkan bahwa hakikat Kristus tidak sama dengan hakikat Bapa. Arianisme mengajarkan bahwa Kristus tidak setara dengan Bapa karena ia bukan pribadi kekal, karena ia dilahirkan atau diciptakan oleh Bapa. Sementara itu bidat Socianisme, walaupun mengikuti Arianisme tetapi melampaui Arianisme dalam penyangkalannya tentang pra-eksistensi anak dan menganggap anak hanya seorang manusia. Karena itulah, untuk melawan bidat ajaran Arianisme, maka bapak gereja Athanasius dan bapak-bapak gereja lainnya melakukan apologia, pembelaan dan pembelaan atas iman Kristen sesuai dengan ajaran Alkitab, yang pada akhirnya melahirkan beberapa konsili bapak-bapak gereja, yaitu konsili yang pertama, konsili Nikea pada tahun 325 Masehi. Konsili ini menegaskan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah Allah yang total dan manusia yang total. Allah yang total dan manusia yang total. Di mana dalam konsili yang dihadiri sekitar 318 pemimpin gereja termasuk Athanasius dan Arius disepakati keputusan bahwa Kristus adalah homoousios atau memiliki substansi yang sama, yang sehakikat atau setara dengan Allah Bapa. Dari sekitar 318 peserta yang hadir, hanya Arius dan seorang lainnya yang tidak menandatangani hasil keputusan tersebut. Dan ia tetap mempertahankan ajarannya yang salah, bahwa Yesus itu homoiousios atau hanya substansi yang mirip dengan Allah Bapa. Karena itu tidak sehakikat atau tidak sederajat. Ajaran itu masih dipertahankan oleh Arius. Hasil keputusan tersebut disahkan oleh Kaisar Konstantinopel. Pandangan Arius ini kemudian dikutuk sebagai ajaran bidat. Jadi adalah salah pandangan-pandangan dari kristolog Isalok Mualaf, ya, yang mengajarkan bahwa ketuhanan Yesus, ya, itu diresmikan, ya, bahwa Yesus diakui sebagai Tuhan itu dan disahkan oleh Kaisar Konstantin, itu salah.
Ya, Kaisar Konstantin itu hanya mensahkan keputusan konsili. Ajaran itu sudah ada sebelumnya. Yesus adalah Tuhan itu sudah dijelaskan di dalam Alkitab dan dibuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nanti saya akan jelaskan menanggapi apologetika dan menanggapi ajaran salah atau hoax dari Irene Handono di sesi yang berikutnya. Yang kedua, Konsili Konstantinopel sekitar 381 Masehi. Konsili Konstantinopel hanya mengulangi penegasan Konsili Nikea yang meyakinkan bahwa pribadi Yesus Kristus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Juga ditambahkan mengenai keberadaan Roh Kudus yang sehakikat dengan Bapa. Konsili yang ketiga adalah Konsili Kalsedon. Konsili Kalsedon menegaskan kembali hubungan antara keilahian Kristus dan kemanusiaan Kristus yang menghasilkan rumusan dalam 3 pokok pikiran, yaitu 1. Menegaskan kembali keputusan Konsili Nikea yang menetapkan bahwa Yesus memiliki 2 sifat, yaitu sifat Allah dan sifat manusia, namun hanya mempunyai 1 pribadi tunggal. 2. Menerima argumentasi kristologi Cyrillus dan Leo yang menyebutkan bahwa Maria adalah Theotokos, artinya sebagai ibu dari Allah, anak yang berinkarnasi dalam manusia sejati. Kristus yang memiliki sifat Allah dan sifat manusia adalah pribadi kedua dari Allah Trinitas. Ia sehakikat dengan Bapa dan sifat kemanusiaannya seperti sifat manusia alami, namun ia tidak berdosa. Yang ketiga, merumuskan konsep kristologi yang baku dan alkitabiah, yakni bahwa kedua sifat Yesus menyatu dalam satu pribadi Kristus, di mana kedua sifat itu tidak saling bercampur, asunkotus, tidak terbagi-bagi, adikaretos, dan tidak terpisah, akoritos. Nah, kedua sifat ini juga tidak berubah dan tidak saling menghilangkan sifat yang satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, Kristus diakui memiliki 1 pribadi dan 2 sifat, yaitu sifat ilahi dan sifat manusiawi. Ini dikenali dengan istilah kesatuan hipostatik. 1 pribadi dengan 2 natur. Dengan demikian, kesatuan hipostatik ini tidak terjadi melalui percampuran antara kedua natur tersebut, tetapi melalui kesatuan pribadinya. 1 pribadi dengan 2 natur dikenali dengan istilah kesatuan hipostatik. Nah, persatuan kedua natur Kristus dalam 1 pribadi Logos tidak menghilangkan salah satu atau mencampurkan kedua natur tersebut, tetapi masing-masing natur tetap mempertahankan identitasnya secara sempurna. Artinya apa? Artinya pribadi Logos tidak mengalami perubahan apa-apa saat dia mengambil natur manusia dalam peristiwa inkarnasi. Tetapi setelah natur manusia itu diambil oleh pribadi Logos, maka sejak itu pribadi itu menjadi pribadi yang unik. Pribadi Logos yang tadinya hanya memiliki natur Allah, kini setelah inkarnasi, natur manusia ditambahkan kepadanya, sehingga pribadi ini sekarang memiliki 2 natur yang menjadikannya pribadi yang unik dan berbeda dibanding pribadi Logos sebelum berinkarnasi. Namun perbedaan itu bukanlah perubahan dalam diri pribadi Logos sebagai Allah, karena Allah tidak mungkin berubah. Tetapi perbedaan tersebut harus dipahami sebagai suatu perubahan dalam pengertian bahwa pribadi itu sekarang memiliki 2 natur. Pribadi Logos itu sekarang memiliki 2 natur. Karena itu objek dari penyembahan dan ibadah kita adalah pribadi theantropik dan bukan natur kemanusiaan Kristus. Tetapi dasar yang di atasnya kita menyembah dan beribadah kepadanya adalah pribadi Logos itu sendiri. Jadi kalau ada yang mengatakan apakah kita menyembah manusia? Tidak. Kita tidak menyembah kemanusiaan Kristus. Tapi kita menyembah pribadi Logos, ya, di mana pribadi Logos itu ya adalah Allah. Ya. Akhirnya perlu dipahami bahwa formulasi ortodoks hasil konsili-konsili tersebut di atas dibuat untuk melindungi doktrin esensial Kristen seperti doktrin Trinitas dan Kristologi dari ajaran-ajaran sumbang, sesat, bidat yang muncul saat itu. Dengan kata lain, doktrin-doktrin itu tidak dicetuskan pada konsili-konsili itu, tetapi diteguhkan karena doktrin itu sudah ada sejak gereja berdiri di abad pertama. Nah, karena itu Protestanisme dan kaum Injili menerima rumusan pengakuan iman dan ketetapan-ketetapan konsili oikumenikal seperti Nikea, Konstantinopel, dan Kalsedon karena kesesuaiannya dengan kitab suci sebagai satu-satunya hukum dan praktek iman.
John Calvin berkata tentang rumusan konsili oekumenikal tersebut sebagai berikut. Ya. Sebagaimana dikutip oleh Profesor Bruce Damares dalam artikelnya Creed. Saudara bisa baca di Dictionary of Theology, Historical and Systematic. Ya. Yang artikel tulis oleh Bruce Damares mengutip John Calvin berkata begini tentang konsili oekumenikal. Saya, kata John Calvin, memuliakannya dari hati saya dan akan memegang teguh semuanya dengan rasa hormat. Saudara bisa baca dalam tulisan Profesor Bruce Damares dalam artikelnya Creed di Dictionary of Theology, Historical and Systematic di halaman 233 dan halaman 234. Ini yang bisa saya bagikan. Ya, kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Saya akan membahas tentang bidat gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Sam, teolog Protestan karismatik. Glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. His truth is marching on. He has sounded forth the trumpet that shall never call retreat. He is sifting out the hearts of men before his judgment seat. Oh, be swift, my soul, to answer him. Be jubilant, my feet. Our God is marching on. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory.